channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @Freddy Raskin. Kalian juga dapat mengunjungi link beliau langsung. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempat saya samarkan semua untuk menjaga privasi yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Arwah Penasaran Meninggal dengan Terlilit Kabel. Kejadian ini sudah lumayan lama, di sekitar awal tahun 2000-an. Waktu itu rasanya kalau ada orang mati muda atau mendadak, mesti arwahnya bakal mengganggu orang-orang, minimal menampakkan diri di sekitar lokasi. Salah satunya cerita tentang kematian Mbak Santi. Langsung saja saya bagi ceritanya. Jadi waktu itu sedang rame-ramenya musim layangan. Anak-anak SD, SMP sampai bapak-bapak semua bermain layang-layang. Nah, Mbak Santi ini punya adik laki-laki. Namanya adalah Agung. Teman-teman Agung waktu itu semuanya mempunyai layangan. Si Agung juga pingin punya layang-layang. Dimintanya sama Mbak Santi buat nyariin bambu. Karena sayangnya Mbak Santi ke Agung, akhirnya pagi harinya dia mencari bambu buat Agung. Bambu yang mau diambil Mbak Santi ini posisinya ada di sebelah sungai yang biasanya dipakai mandi perempuan. Jadi Mbak Santi mandi dulu. Setelah itu dia pakai handuk, terus berjalan membawa pisau buat mengambil bambu. Waktu itu ibu-ibu yang lagi mandi udah ngingetin Mbak Santi buat menyuruh orang saja. Tapi Mbak Santi tidak mau. Lalu dia ambil sendiri bambu itu. Malangnya waktu dia berusaha memotong bagian tengah bambu, ternyata ada kabel listrik di sela antara bambu. Tidak sengaja kabel itu kepegang Mbak Santi. Kata ibu-ibu waktu itu kabelnya langsung melilit tangannya Mbak Santi. Mirip ular lagi mengikat mangsanya. Mbak Santi langsung kejang-kejang dan jatuh. Ibu-ibu cuma bisa berteriak. Tidak lama kemudian ada bapak-bapak datang langsung matiin aliran kabel. Tapi sayangnya nyawa Mbak Santi sudah tidak tertolong. Di lokasi sungai ini cuma berjarak 20 meter dari puskesmas. Mbak Santi sempat kelihatan melek, seperti ekspresi orang baru bangun tidur waktu dibawa warga ke dalam puskesmas. Tapi baru 5 menit direbahkan di ranjang perawatan, Mbak Santi meninggal dunia. Waktu itu saya sendiri sempat melihat kondisi Mbak Santi. Maklumlah, orang desa kalau ada kejadian rebutan jadi penonton. Tidak sampai 10 menit setelah meninggal, badan Mbak Santi yang awalnya normal tiba-tiba berubah menjadi hangus, mirip korban kebakaran. Warga semakin banyak yang penasaran waktu itu. Tapi Pak Mantri marah-marah terus mengusir warga untuk keluar dari puskesmas. Siang itu juga Mbak Santi dimakamkan di pemakaman umum desa. Singkat cerita, malam harinya barulah kejadian-kejadian aneh mulai dialami warga. Yang pertama dialami oleh Pak Sunar. Waktu itu dia lagi kebelet BAB. Jadi malam-malam keburu lari ke sungai di dekat puskesmas.
sungai ini masih satu aliran sama sungai tempat Mbak Santi tersetrum. Lalu Pak Sunar langsung saja jongkok di sungai sambil merokok lintingan. Sarungnya dia gantung di dekat tembok wakaf musola kecil di samping sungai. Setelah buang hajat, Pak Sunar berdiri mau mengambil sarung. Tidak sengaja dia seperti melihat orang duduk di dekat wakaf. Karena penerangan waktu itu cuma memakai lampu dop 5 watt, Pak Sunar kurang begitu jelas melihat siapa yang duduk. Dia cepat-cepat mengambil sarung terus dipakai, khawatir yang duduk orang perempuan. Waktu Pak Sunar mendekat, benar saja ternyata memang orang perempuan. "Mau ke sungai, Nak?" Pak Sunar menyapa gadis perempuan yang duduk di samping wakaf. Ucapan Pak Sunar cuma dibalas anggukan sama perempuan itu. Pak Sunar tidak curiga sama sekali. Dia lalu pamit pulang sambil menyalakan rokok. Baru sedotan pertama, Pak Sunar langsung ingat kalau yang di sampingnya tadi adalah Mbak Santi. Kebetulan Pak Sunar ikut menyolati Mbak Santi siang harinya. Tanpa melihat ke belakang, Pak Sunar langsung lari terpuntal-puntal. Pagar tinggi puskesmas dilompatinya hanya dengan satu gerakan. Ada lagi kejadian yang menimpa Mas Arifin sekitar malam ketiga setelah kematian Mbak Santi. Waktu itu Mas Arifin mencari teman-temannya. Biasanya malam minggu gengnya membuat acara bakar-bakaran. Yang dibakar biasanya ayam, entok, atau kelinci. Pokoknya hewan peliharaan yang tidak dimasukkan pemiliknya. Tapi sudah keliling kampung, Mas Arifin tidak ketemu sama sekali dengan batang hidung teman-temannya. Sampai akhirnya Mas Arifin melewati puskesmas. Dia mencium bau hangus mirip bau orang dibakar. Mas Arifin mengira itu teman-temannya yang sedang membakar arang untuk bakar-bakaran. "Wah, asik ini," pikir Mas Arifin. Dia langsung melompati pagar puskesmas, mencari-cari ke sudut belakang, kiri dan kanan, tapi tidak tampak teman-temannya di sana. Mas Arifin lalu mengikuti aroma hangus yang diciumnya sejak dari depan puskesmas. Aromanya mengarah ke ruang pemeriksaan. Lalu Mas Arifin berhenti di sana. Aroma itu semakin kuat, tapi Mas Arifin tidak yakin itu berasal dari aktivitas bakar-bakaran. Dia sempat mengintip ke celah jendela. Samar-samar ruangan terlihat kosong. Hanya ada kasur panjang dan meja administrasi. Mas Arifin sangat yakin bahwa bau hangus itu dari dalam. Dia juga khawatir ada kebakaran dari dalam ruangan perawatan. Karena tidak menemukan apapun, Mas Arifin beranjak pulang. Ketika wajahnya menengok ke kanan, sudah ada seorang wanita yang berdiri di sampingnya. Tubuhnya hangus dengan bagian-bagian yang merekah, berwarna merah. Hanya matanya yang terlihat putih besar melotot ke arah Mas Arifin. Tidak menunggu lama, Mas Arifin berteriak-teriak sambil berlari. Pagar besi yang terkunci sempat ditabraknya, sampai rusak engselnya. Mbak-mbak perawat yang waktu itu lupa namanya juga sempat bercerita. Kalau sore hari sebelum puskesmas tutup, dia sempat melihat ada seorang wanita yang duduk di kursi antrian. Kebetulan Mbak perawat menjadi orang terakhir yang pulang dari puskesmas. Mbak perawat sempat menegur perempuan yang duduk sendirian itu. Tapi wanita itu tidak menjawab, hanya duduk saja sambil menunduk. Mbak perawat juga merasa aneh karena melihat wanita itu cuma menggunakan kain jarik yang menutupi bagian tengah tubuhnya.
Karena tidak merespon, Mbak perawat berniat memanggil Pak Gonto. Kebetulan Pak Gonto ini Magersari kebun di sebelah puskesmas. Waktu Mbak perawat mau keluar dari pintu puskesmas, ada suara yang meneriaki telinganya. Kata suara itu. Mbak perawat melihat ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Baru selangkah mengeluarkan kaki, di depan pintu sudah ada perempuan tadi, tapi dengan tubuh hangus dan masih memakai jarik. Mbak perawat itu langsung lemas dan pingsan di dekat pintu. Klimaks dari kejadian ini berakhir tepat di malam ketujuh. Kali ini Pak Gonto yang mengalaminya. Selain menjadi Magersari kebun, sebulan sekali Pak Gonto diminta ikut membersihkan puskesmas. Karena sejak pagi sibuk di kebun, Pak Gonto baru mulai bersih-bersih setelah maghrib. Sekitar pukul 10 malam semua pekerjaannya baru beres. Mulai dari mencabuti rumput di pavingan, parkiran sampai menyapu kamar-kamar. Ketika akan mengunci pintu ruang tunggu, Pak Gonto bertemu dengan sosok Mbak Santi. Dia duduk terdiam di kursi sambil menatap ke kamar perawatan. Pak Gonto yang sejak kecil sering diajak ayahnya bertemu dengan bangsa lelembut, membuatnya tidak takut sama sekali. Dia malah membuka plastik berisi tembakau dan melintingnya di dekat Mbak Santi. "Sudah nak, yang ikhlas, ini bukan alammu, pulang saja ke tempatmu," Pak Gonto menasehati sosok Mbak Santi yang masih termenung. Anehnya tak lama kemudian Mbak Santi justru menangis. Suara segukanya terdengar menggema di dalam ruang tunggu. Kepala sosok Mbak Santi lalu menunduk. "Kasihan orang tuamu, malu mendengar anaknya gendayangan terus," Pak Gonto melanjutkan ucapannya sambil menghembuskan asap. Tangis sosok Mbak Santi terdengar semakin menggema. Dia lalu berdiri dan berjalan ke arah ruang perawatan. Sosok itu lalu menghilang ke dalam gelapnya ruang itu. "Saya pamit, Pak," suara Mbak Santi sesaat setelah sosoknya menghilang. Pak Gonto mengangguk lalu beranjak dari duduknya. Ditutupnya pintu puskesmas sambil berdoa agar arwah Mbak Santi tenang di alam sana. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi orang-orang yang melihat sosok Mbak Santi di sekitar puskesmas. Ada memang yang bercerita sempat melihat wanita melambaikan tangan di dekat puskesmas, tapi tidak ada yang bisa memastikan itu Mbak Santi atau bukan. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Mbak Santi. Arwah penasaran meninggal dengan terlilit kabel. Semoga arwah Mbak Santi tenang di alam sana dan tidak mengganggu warga sekitarnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.